Laga timnas kontra timnas Brunei Darussalam berjalan sengit sejak awal laga dimulai di laga pembuka Piala AFF U23. Pengakuan mengejutkan pelatih timnas Brunei Darussalam U23 kini menarik perhatian di laga perdana timnya melawan tim tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ungkapkan hal ini ke timnas Indonesia U23 yang tengah berjuang di Piala AFF. Malaysia ikut dibuat terkejut dengan persiapan Indonesia yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang AFF ini. Madam Pang langsung kirim pesan salam hangat dan ucapkan terima kasih setelah tim jagoannya menang. Sosok pemain timnas Indonesia U23 yang paling muda kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Brunei Darussalam U23 yaitu Aminuddin sebelumnya mengakui soal kualitas timnas Indonesia yang akan dihadapi di laga pembuka Piala AFF U23 2025 ini. Namun pihaknya saat itu tidak akan gentar akan kualitas tersebut. Ya, Brunei Darussalam diketahui sudah mengawali perjuangannya dengan menantang tim tuan rumah di Stadion GBK Jakarta, di mana pertandingan tersebut tersaji sangat menarik sejak awal pertandingan dimulai dan kedua kubu sama-sama ngotot untuk menunjukkan kemampuannya demi meraih hasil maksimal. Kala itu timnas Brunei Darussalam memang bisa dikatakan tidak diunggulkan daripada timnas Indonesia. Namun kala itu Aminuddin selaku sang pelatih pun mengakui bahwa tim tuan rumah merupakan tim kuat karena dihuni oleh banyak pemain bertalenta. Ini adalah pengalaman yang bagus buat kami. Ini juga kehormatan buat kami bisa lawan tim tuan rumah. Tentu mereka punya banyak pemain bertalenta, kata Aminuddin. Ya, namun meski begitu, pria berdarah Melayu tersebut pun menegaskan bahwa anak asuhnya kala itu tidak ciut untuk menghadapi timnas Indonesia, di mana ia mengaku sudah membedah kekuatan skuad Garuda Muda, namun tidak ingin mengungkapnya. Jadi, kami datang ke sini di game pertama kami sudah menentukan target, yaitu tampil dengan semangat. Kami ingin menunjukkan progres kami selama beberapa bulan di laga ini. Kami ingin fokus satu demi satu game dan akan dilihat setelahnya, terang Aminuddin. Tentu saja Indonesia, kami tahu kualitasnya. Kami sudah mempersiapkan diri apa lagi? Mereka tim tuan rumah. Saya tidak bisa bicara banyak sekarang, tapi Indonesia punya banyak talenta. Jadi kami tidak sabar menghadapi Indonesia. Jelas pelatih Brunei Darussalam kala itu. Federasi Sepak Bola Indonesia kini menuai pujian dari media Malaysia setelah memberikan fasilitas latihan terbaik kepada Harimau Malaya Muda di tengah persiapan tampil di Piala AFF U23 2025, di mana apresiasi itu datang langsung dari jurnalis televisi Malaysia yang meliput persiapan tim Harimau Malaya Muda di Jakarta. Ya, timnas Malaysia U23 diketahui tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu siang kemarin. Tanpa membuang waktu, skuad asuhan Nafuzi Zain pun langsung menjalani sesi latihan perdana di lapangan ABC Senayan di sore harinya, di mana latihan itu menjadi awal dari persiapan mereka menghadapi grup A yang dihuni oleh timnas Indonesia. Salah satunya Zulhelmi Zainal Azam, jurnalis senior dari Astro Arena Malaysia pun hadir langsung di lokasi latihan dan menyampaikan laporan dari Jakarta. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa kondisi lapangan latihan yang disiapkan PSSI sangat baik dan layak digunakan. Saya bisa beri kredit kepada tuan rumah Indonesia ataupun PSSI karena menyediakan lapangan latihan terbaik buat seluruh tim, termasuk Malaysia U23, ujar jurnalis tersebut. Ya iya, Lun juga menepis kekhawatiran adanya sabotase dari tim tuan rumah, seperti yang sering diduga terjadi dalam sejumlah turnamen sebelumnya, di mana ia menyebutkan bahwa tidak ada indikasi perlakuan tidak adil terhadap timnas Malaysia kali ini. Lapangan latihan ini berdekatan dengan Stadion Gelora Bung Karno. Saya bisa katakan, kualitasnya sangat baik, tidak ada unsur sabotase. Apa yang disediakan tuan rumah sangat memuaskan, jelas jurnalis itu. Ya, apresiasi ini menjadi angin segar bagi PSSI yang sebelumnya kerap dikritik terkait penyelenggaraan turnamen, di mana penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ini juga dinilai tepat oleh sejumlah pihak mengingat kesiapan infrastruktur yang semakin membaik, di mana fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dari Indonesia diharapkan bisa menciptakan atmosfer kompetisi yang sportif. Hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa PSSI kini mampu menjadi tuan rumah yang profesional untuk ajang internasional. Kini sorotan pun tertuju ke lapangan menanti kiprah para kontestan ASEAN yang ingin menunjukkan kualitas terbaiknya.
Gerald Vandenberg kini telah menetapkan 23 pemain untuk Piala AFF U23 2025. Lantas siapa pemain termuda di skuad tim Merah Putih saat ini? Ya dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya dari 23 pemain yang dipilih oleh Gerald Vandenberg, kini hanya ada 2 pemain di skuad timnas Indonesia U23 yang usianya belum menginjak 20 tahun. Di mana kedua pemain itu adalah Alvaret Buffon dan juga Jens Raven. Ya Buffon dan Jens Raven sama-sama baru berusia 19 tahun, sedangkan pemain-pemain yang lain berusia 20 tahun sampai 22 tahun. Buffon pun menjadi pemain yang termuda. Meskipun berusia yang paling muda, Buffon pun terbilang kayak jam terbang, di mana ia merupakan sosok yang diandalkan ketika memperkuat timnas Indonesia U20. Pemain yang cakap mengisi posisi bek tengah dan bek kanan ini juga sering tampil bersama Borneo FC di Liga 1 di musim yang lalu. Sedangkan Jens Raven merupakan pemain kelahiran 2005. Pemain yang baru direkrut Bali United itu lahir di Dordrecht, Belanda. Sama seperti Buffon, peran Jens Raven tidak tergantikan di lini depan ketika memperkuat timnas Indonesia U20. Dengan postur menjulangnya, Jens Raven menjadi ancaman bagi pertahanan sang lawan. Ketajaman Jens Raven lah yang dinantikan bersama timnas Indonesia U23 ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini sempat memberikan satu permintaan penting ke timnas Indonesia U23 yang tengah bersaing melawan Brunei Darussalam Filipina dan juga timnas Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025 ini. Ya diketahui timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Brunei Darussalam Filipina dan juga Malaysia. Menurut Erick Thohir, turnamen ini sangat krusial sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Brunei, Filipina dan Malaysia di fase grup ASEAN U23 Championship yang akan dimainkan di Indonesia, ungkap Erick Thohir. Turnamen ini akan menjadi persiapan sebelum timnas U23 bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang, tambah Erick Thohir. Ya, Erick Thohir juga menekankan bahwa timnas Indonesia harus berusaha tampil maksimal di depan publik sendiri. Bermain di kandang sendiri, kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukung, tegas Erick Thohir. Ya, di bawah arahan Gerald Vandenberg, timnas muda Indonesia akan melakoni 3 pertandingan di grup A di Stadion GBK, di mana masing-masing pemuncak klasemen dari grup A hingga grup C akan melaju ke semifinal. Nantinya apabila semisal timnas Indonesia menempati posisi kedua, maka mereka masih ada peluang untuk lolos sebagai runner-up terbaik di ajang ini. Tim jagoan Madampang yaitu Port FC kini diketahui sudah berhasil menjadi juara di Piala Presiden 2025 ini. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand pun, yaitu Nual Van Lamsam, menyampaikan rasa terima kasihnya. Ya, Port FC sudah berhasil mengalahkan Oxford United di babak final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat. Hal ini juga menjadi momen pertama di ajang Piala Presiden yang mengundang tim dari luar negeri. Nual Van Lamsam yang akrab dipanggil Madampang juga turut hadir dalam malam puncak ajang tersebut, di mana ia mengaku terkesan dan senang ada perwakilan Thailand yang dilibatkan. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Thailand untuk diundang ke Piala Presiden 2025. Ini sangat mengesankan. Ini adalah pengalaman yang sangat baik bagi Port FC untuk mendapatkan kesempatan berada di sini. Ini sangat berarti. Ini adalah pertama kalinya saya di Bandung dan saya sangat terkesan. Saya tahu bahwa penggemar sepak bola di Bandung hampir nomor 1 kata Madampang. Terima kasih atas trofi ini. Ini yang pertama. Saya rasa ini trofi pertama musim ini untuk Port FC dan juga penghargaan untuk tim perwakilan dari Thailand. Saya merasakan persahabatan dan rasa hormat yang sangat baik antara kedua negara Indonesia dan Thailand. Bangga sekali bisa berada di sini. Terima kasih untuk penggemar sepak bola Indonesia. Salam hangat jelas Madampang. Ya, diketahui Port FC melaju mulus selama ajang pramusim di Indonesia, di mana Asnawi Mangkualam dan kolega mengalahkan Persib Bandung Dewa United dan juga Oxford United. Langsung gol kah? Langsung gol. Apa gua? Raven! Raven! Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.